Setiap hari, Guthrie hanya bisa mengintip dari luar jendela kelas untuk melihat guru mengajar. Cita-citanya sederhana, ia hanya ingin bisa bersekolah seperti anak-anak lainnya. Namun, karena status sosial keluarganya yang kurang mampu, ia ditolak oleh sekolah setempat. Berbeda dengan sahabatnya Ladu, ia hanya pasrah menerima kenyataan tersebut. Sebenarnya Guthrie anak yang cerdas. Saat guru bertanya kepada murid di dalam kelas, tidak ada satupun murid yang bisa menjawabnya. Guthrie mengacungkan tangannya dari luar jendela. Saat guru itu menyuruhnya untuk menjawab, Guthrie menjawab dan jawabannya benar. Ayah Guthrie dan Ladu hanya bekerja sebagai tukang bersih-bersih saluran air. Saat selesai kerja, ayah Guthrie melihat sepeda. Ia sangat ingin membelikan untuk anaknya. Tiba-tiba seorang wanita datang dan melarang ayah Guthrie memegang sepeda tersebut. Baginya, sentuhan ayah Guthrie dianggap bisa mengotori sepeda anaknya. Bahkan saat membayar upah, uang itu tidak diberikan langsung, tetapi diletakkan di tanah agar tidak bersentuhan dengan tangannya. Seolah-olah ia tidak pantas diperlakukan setara. Suatu hari, Ladu sedang membantu ayahnya menguras selokan, tapi tanah yang licin membuatnya terpeleset dan jatuh. Semuanya terjadi begitu cepat, hingga nyawanya tak tertolong. Guthrie yang melihat itu langsung terpaku. Setelah Ladu meninggal, Guthrie merasa hancur. Ia terpukul karena kehilangan sahabat satu-satunya. Setelah kematian Ladu, ayah Guthrie semakin takut anaknya akan terjebak dalam nasib yang sama seperti dirinya. Ia mulai mengajak warga lain yang senasib, sesama orang kurang mampu, untuk bersama-sama memperjuangkan hak anak-anak mereka agar bisa sekolah dan memiliki masa depan yang lebih baik. Ayah Guthrie bersama warga yang senasib akhirnya datang ke sekolah. Mereka memohon kepada dewan sekolah agar menyampaikan permintaan mereka supaya anak-anak mereka diizinkan untuk bisa sekolah. Namun, pemilik sekolah tetap menolak dengan keras. Ia melarang mereka masuk, menganggap mereka tidak pantas berada di sana, lalu mengusir semuanya tanpa memberi harapan sedikit pun. Namun akhirnya, harapan muncul ketika kepala sekolah yang baik hati memutuskan untuk membantu Guthrie dan mengumumkan bahwa Guthrie boleh bersekolah jika ia berhasil memenangkan lomba lari. Pemilik sekolah sempat menentang, namun karena ada komite dari luar negeri dan ada media yang meliput, pemilik sekolah terpaksa menyetujuinya. Akhirnya Guthrie mengikuti perlombaan. Namun sebelum dimulai, pemilik sekolah membisikkan sesuatu kepada panitia. Ternyata Guthrie disuruh mundur jauh dari garis start. Ia dilarang berdiri sejajar dengan anak-anak lain hanya karena perbedaan sosial. Orang tuanya pun sedih melihat sang anak diperlakukan seperti itu. Kemudian, panitia meminjamkan sepatu siswa lain dan memaksanya mengganti sendal. Tapi ternyata ukurannya kebesaran. Rupanya hal itu sengaja dilakukan karena pemilik sekolah tidak mau jika Guthrie yang memenangkan lomba tersebut. Perlombaan itu pun dimulai. Guthrie berlari dengan penuh semangat dan mulai menyalip lawannya satu persatu. Namun karena sepatunya kebesaran, ia tersandung dan jatuh hingga kepalanya terluka. Seketika para penonton langsung menertawainya. Namun, Guthrie melihat ayah dan ibunya, memberikan semangat yang mendorongnya untuk bangkit. Dia pun kembali berlari, meski kakinya harus terluka karena sepatunya terlepas. Meskipun tertinggal jauh, semangatnya tidak padam dan malah semakin membara. Saat garis finish sudah terlihat, Guthrie menambah kecepatannya hingga berhasil menjadi juara, sehingga membuat orang tuanya bangga dan membungkam kesombongan sang pemilik sekolah.